Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Jadi, sebelum kakak menjelaskan materi, kakak akan memperkenalkan nama dulu. Nama kakak Ingkawati Yunus. Kakak berasal dari Universitas Negeri Gorontalo. Jadi adik-adik sekalian, kakak di sini akan menjelaskan materi tentang RLC atau rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Untuk mendalami materi, yuk simak penjelasan berikut. Rangkaian RLC. Apa sih itu rangkaian RLC? RLC itu sendiri merupakan singkatan dari R itu merupakan resistor, L adalah induktor, dan C adalah kapasitor. Sebelum kita membahas untuk rangkaian RLC yang kita gabung, resistor, induktor, dan kapasitor, kita bahas dulu nih yang pertama, ada rangkaian resistor murni atau rangkaian resistif. Jadi, yang dirangkai itu cuma resistor saja. Mana nih rangkaian resistornya? Nah, resistornya atau hambatannya kita hubungkan ke sumber tegangan AC. Maka nanti akan berlaku hukum Ohm. Siapa nih yang masih ingat? Nah, V sama dengan I kali R. Jadi, hukum Ohm-nya VR sama dengan I kali R. VR ini dimaksudnya adalah pada resistor ini. Kemudian berikutnya ada rangkaian induktor murni atau rangkaian induktif. Jadi, yang dirangkai cuma induktor saja. Kemudian dihubungkan ke sumber tegangan AC. Ketika induktor dihubungkan ke sumber tegangan AC, maka induktor ini dia akan berlaku sebagai hambatan. Hambatan pada induktor itu disebut dengan istilah reaktansi induktor atau dinotasikan dengan XL. Nah, di mana nilai XL itu sama dengan omega dikali L. Sehingga hukum Ohm-nya jadi gimana nih? Nah, hukum Ohm-nya yang tadinya V sama dengan I kali R. Karena di sini hambatannya bukan R tapi XL, jadi kita ganti XL. Jadi V sama dengan I dikali L. Jadi tegangan pada induktor itu dirumuskan sebagai VL sama dengan I kali XL. Berikutnya yang ketiga adalah rangkaian kapasitor murni atau rangkaian kapasitif. Jadi yang dirangkai cuma kapasitor saja. Ketika kapasitor yang dihubungkan ke sumber tegangan AC, maka kapasitor ini dia akan berlaku sebagai hambatan. Nah, hambatan pada kapasitor itu disebut dengan istilah reaktansi kapasitor atau XC, di mana nilai XC itu sama dengan 1 per omega C. Jangan kebalik ya, jadi kalau XL itu sama dengan omega dikali L. Kalau XC sama dengan 1 per omega dikali C. Kemudian hukum Ohm-nya jadi gimana nih? Nah, tadinya F sama dengan I kali R, ya kan? Karena hambatannya bukan R, tapi XC, maka V sama dengan I dikali XC. Jadi, tegangan pada resistor itu V sama dengan I dikali R. Kemudian, kalau pada induktor, V sama dengan I kali XL. Sedangkan pada kapasitor, I dikali XC. Di mana V sama dengan tegangan atau volt, I merupakan kuat arus listrik, R, XL, XC sama dengan hambatan, W sama dengan kecepatan sudut, L sama dengan induktansi induktor, dan C adalah kapasitansi kapasitor. Nah, masih berkaitan dengan rangkaian RLC nih. Untuk rangkaian resistor murni, untuk grafik tegangan dan arusnya, nah ini seperti ini, di mana V dan I satu fase atau sefase. Jadi gini, ketika semuanya dimulai dari 0 derajat, I dimulai dari 0 derajat, dan V dimulai juga dari 0 derajat.
ketika I-nya setengah gelombang, V-nya juga setengah gelombang. Dan ketika I-nya satu gelombang, V-nya juga satu gelombang. Ini artinya bahwa V dan I sefase atau satu fase. Kemudian untuk diagram fasornya. Diagram fasor itu fase vektor. Diagram fasornya ini seperti ini. Karena keduanya antara V dan I sama atau sefase, jadi diagram fasornya seperti ini. Next, yang berikutnya untuk rangkaian induktor murni atau rangkaian induktif. Untuk grafik V dan I seperti ini, di mana V mendahului I sebesar 90 derajat. Nah, gitu. Biar lebih mudah, ini kita lihatnya, kok tahu ya V mendahului I? Kita lihat di sini V itu grafiknya berwarna biru dan I grafiknya berwarna kuning. Kan di titik awalnya I berada di bawah. Kemudian yang V berada di atas. Nah, ini berarti bahwa V mendahului I atau grafik diagram fasornya seperti ini. Nah, ini I masih 0 derajat. Kemudian yang V itu 90 derajat. Kemudian yang ketiga, untuk rangkaian kapasitor murni atau rangkaian kapasitif. Itu kebalikan dari yang rangkaian induktif, di mana I mendahului V. Di titik awalnya I yang di atas, dan V yang di bawah. Atau diagram fasornya seperti ini. Oke, yang berikutnya untuk rangkaian RLC murni. Jadi, di sini rangkaian resistor, induktor, dan kapasitornya itu digabung menjadi satu susunan secara seri pada rangkaian RLC seri. Ini hambatan totalnya kita sebut dengan istilah impedensi atau disimbolkan dengan huruf Z, di mana nilai impedensi atau Z yaitu Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL dikurangi XC kuadrat, di mana X-nya itu merupakan impedensi atau hambatan total rangkaian yang satuannya dalam ohm. Nah, gitu. Kemudian berlaku hukum ohm. Ingat hukum ohm tadi? V sama dengan I kali R, gitu kan? Karena di sini hambatannya totalnya itu disebut istilah impedensi, atau kita ganti Z, jadi V max sama dengan I max kali Z. Nah, gitu. Nah, kemudian diagram fasor pada rangkaian RLC itu seperti ini. Dan diagram fasor tegangannya itu seperti ini. Kemudian di sini cos theta. Cos theta itu, ingat cos theta itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Berarti sama dengan R dibagi Z. Nah, cos theta atau R per Z itu kita sebut dengan istilah faktor daya. Kemudian ada yang namanya istilah dari daya disipasi atau daya yang diserap oleh rangkaian. Jadi, ketika rangkaian ini kita hubungkan ke sumber tegangan AC, maka daya yang diserap oleh rangkaian ini yang kemudian nantinya rangkaian menjadi panas. Gitu kan? Karena ada daya yang diserap oleh rangkaian. Nah, daya yang diserap oleh rangkaian itu disebut istilah daya disipasi. Daya disipasi itu dapat dirumuskan P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos theta. Atau kita rumuskan dengan P sama dengan V efektif I efektif kali R per Z. Cos theta-nya kan R per Z. Nah, itu di mana P sama dengan daya. Satuannya yaitu watt. Untuk rangkaian RLC itu jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif. Sedangkan jika XC lebih besar dari XL, maka rangkaian bersifat kapasitif. Dan jika XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif atau terjadi resonansi. Jadi untuk syarat terjadinya resonansi itu XL harus sama dengan XC dan omega L harus sama dengan
1 per omega C. Ini kalau omeganya kita pindah, yang kanan kita pindah ke kiri, jadinya omega kuadrat. Sedangkan kalau L-nya kita pindah, yang kiri kita pindah ke kanan, itu jadinya 1 per LC. Atau omega sama dengan akar 1 per LC. Nah, kita ingatkan bahwa nilai W-nya itu 2πf. Jadi 2πf sama dengan 1 per akar LC. Atau F sama dengan 1 per 2π akar LC. Ini merupakan frekuensi kalau terjadi resonansi, di mana F sama dengan frekuensi, L sama dengan induktasi induktor, dan C sama dengan kapasitansi kapasitor. Nah, untuk adik-adik di sini saya akan memberikan contoh soal untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan tadi. Contohnya yaitu sebuah rangkaian listrik arus bolak-balik yang terdiri sebuah resistor, sebuah induktor, sebuah kapasitor, dan sebuah sumber listrik arus bolak-balik. Tentukan A. Impedansi rangkaian. Yang kedua, tegangan maksimum dan kuat arus maksimum rangkaian. Yang ketiga, tegangan efektif dan kuat arus efektif rangkaian. Dan yang keempat, daya yang diserap rangkaian. Nah, kita bahas yuk dari yang pertama. Yang ditanyakan yang pertama yaitu impedansi rangkaian. Untuk mencari impedansi rangkaian, kita bisa mencari terlebih dahulu nilai XL dan nilai XC. Di mana XL merupakan omega kali L, sedangkan XC sama dengan 1 per omega kali C. Omeganya bisa kita lihat dari persamaan V. V sama dengan 125 sin 125 T. Kita ingat bahwa persamaan untuk V itu kan F max sin omega T, ya kan? Jadi nilai omeganya 125. Jadi XL sama dengan omeganya 125 dikali L. L di sini 32 mH. Kalau misalnya kita ubah ke Henry berarti kan dibagi 1000. Jadi 0,032. Sehingga kita dapatkan hasil dari XL 125 dikali 0,032 yaitu 4 ohm. Kemudian yang XC sama dengan 1 per omega C. Sama dengan 1 omeganya kita sudah dapatkan nilainya 125 dikali C. C-nya yaitu 800 mikrofarad atau 800 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi XC sama dengan 1 per 125 kali 800 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 ini bisa kita taruh di atas. Jadi di sini 10 pangkat min 6 dan 125 dikali 800 yaitu 100.000. Jadi 10 pangkat min 6 dibagi 100.000 jadi 10 ohm. Kemudian untuk nilai Z-nya itu kita ketahui bahwa rumus Z atau impedansi yaitu akar R pangkat 2 tambah XL dikurangi XC kuadrat. Jadi nilai Z-nya itu R kuadrat, R kuadratnya itu 8 kuadrat tambah XL-nya itu 4. Kemudian XC-nya itu 10. Jadi 4 kurang 10 itu 6 kuadrat sama dengan 36 dan 8 kuadrat sama dengan 64. Hasilnya jadi 100. Jadi akar 100 sama dengan 10 ohm. Kemudian untuk yang B. Yang B yaitu tegangan maksimum dan kuat arus maksimum rangkaian. Untuk tegangan maksimum dan kuat arus maksimum yaitu Fmax sama dengan 120 volt. 120 volt. Dan rumusnya untuk rumus mencari tegangan maksimum yaitu Imax sama dengan Vmax per Z. Fmax-nya itu 120, sedangkan Z-nya itu sudah kita ketahui 10 ohm. Jadi 120 dibagi 10 ohm jadi sama dengan 12 A.
Nah, ya, untuk mencari tegangan efektif dan kuat arus efektif rangkaian, kita bisa lihat di sini rumusnya itu V efektif sama dengan Vmax per akar 2 dan I efektif sama dengan Imax per akar 2. Untuk mencari V efektif yaitu Vmax sama dengan akar 2, di mana Vmax ini yaitu 120, sudah diketahui. Jadi 120 dibagi akar 2 yaitu 120 per 2 akar 2, hasilnya jadi 60 akar 2 volt. Dan untuk mencari IF sama dengan Imax akar 2, di mana Imax-nya di sini sudah diketahui bahwa nilainya itu 12. Jadi hasilnya yaitu 12 per 2 akar 2. Jadi hasil dari I efektif yaitu 6 akar 2. Kemudian untuk daya yang diserap rangkaian. Daya yang diserap rangkaian rumusnya tadi yang kita jelaskan tadi, bahwa rumus daya yang diserap rangkaian itu P sama dengan V efektif kali I efektif kali R per Z, di mana V efektif yaitu 60 akar 2 dan I efektif yaitu 6 akar 2 dan R per Z yaitu 8 per 10. Jadi nilai dari P sama dengan 360 kali 2 kali 8 per 10 yaitu 576. Sudah terjawab semua kan? Ternyata cukup mudah bukan? Nah, sekarang saya di sini ada trik cepat dalam menentukan nilai impedensi. Misalnya ada soal yang tadi nih. Nah, berapa sih nilai impedensinya? Nah, kita bisa lihat di sini ada nilai R-nya. Nilai R-nya di situ diketahui 8. Kita bisa menggunakan trivial Pythagoras. Trivial Pythagoras yang ada angka 8 berapa nih? Trivial Pythagoras yang ada angka 8-nya itu ada 6, 8, 10. Ya kan? Nilai yang paling besar berapa? Nilai yang paling besar yaitu 10. Berarti nilai impedensinya sama dengan 10 ohm. Cukup mudah kan? Tapi cara cepat ini tidak bisa kita terapkan di semua angka, karena nanti tergantung nilai L sama nilai C-nya. Ini dan ini. Cukup mudah kan? Tapi kebanyakan umumnya biasanya bisa kita terapkan menggunakan trivial Pythagoras. Nah, biar lebih paham lagi, coba kalian bisa latihan dengan soal ini. Di sini ada gambar rangkaian RLC. Besar impedensi pada rangkaian tersebut adalah, kalian bisa menggunakan cara cepat ini, trivial Pythagoras, atau menggunakan cara yang tadi. Kita cari nilai XL dan nilai XC-nya terlebih dahulu, kemudian menggunakan persamaan impedensi. Baik, itulah materi dari kakak. Semoga adik-adik semua paham ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.